Bantuan anak sekolah ini resmi dicairkan pada tanggal 5 Mei 2025 kepada 707.622 peserta didik untuk jenjang SDMI, SMPMTS, SMA-MA, SMK, dan PKBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi tentang adanya penyaluran bantuan anak sekolah kepada 700.007.622 peserta didik. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Dan langsung saja teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait adanya penyaluran bantuan anak sekolah, yang mana di sini saya akan memberikan bagaimana nominalnya, jumlah pesertanya, kemudian bagaimana teman-teman mendapatkan informasi untuk pendaftarannya, serta bagaimana teman-teman melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah teman-teman termasuk sebagai penerima bantuan anak sekolah ini yang dicairkan kepada 707.622 peserta didik. Jadi mari kita simak pembahasan berikut. Baik, kita lanjut ke pembahasannya terkait adanya pencairan bantuan anak sekolah tepatnya 5 Mei 2025 kepada 707.622 peserta didik untuk SD atau MI, kemudian SMP MTS, SMA MA, SMK, dan PKBM. Baik, kita langsung ya teman-teman lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini telah diumumkan bahwasanya pencairan dana KJP Plus tahap 1 tahun 2025 bulan Maret akan dilaksanakan tepat 5 Mei 2025. Jadi pencairannya sudah berlangsung sejak 5 Mei 2025. Nah, nantinya saya akan juga memberikan website di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi untuk bisa mendaftar bantuan ini. Kemudian yang kedua, di mana teman-teman bisa melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar atau tidak sebagai penerima KJP Plus ini. Tapi sebelum kita lanjut, di sini saya mau jelaskan terlebih dahulu mengenai bantuan KJP Plus ini dan besarannya. Jadi perlu diketahui besaran dari KJP Plus ini tuh beda-beda teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ada jenjang, kemudian dana personal per bulan, kemudian tambahan SPP untuk swasta per bulan, dan jumlah penerima. Nah, kita fokus yang pertama yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Biaya personalnya sebesar 250.000, dan untuk teman-teman yang di SD swasta kemudian MI swasta akan mendapatkan biaya tambahan untuk SPP sebesar Rp130.000 dengan total penerima sebanyak 341.879 peserta didik. Yang kedua, lanjut untuk SMP atau MTS. Biaya personal per bulannya sebesar Rp300.000. Tambahan swasta untuk SMP swasta kemudian MTS swasta itu sebesar Rp170.000 dan total penerima sebanyak 189.437 peserta didik. Oke, kita lanjut untuk jenjang SMA kemudian madrasah ibtidaiyah. Biaya personalnya 420, tambahan SPP-nya 290, total penerimanya sebanyak 62.295. Kemudian lanjut ke jenjang SMK. Nah, biaya personal per bulan sebesar 450 dan tambahan SPP untuk SMK swasta sebesar Rp240.000 dan total penerima sebanyak 111.315 peserta didik. Kemudian yang terakhir ada PKBM. Biaya personalnya sebesar
300.000 per bulan dan total penerimanya yaitu 2.696 peserta didik. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada informasi tambahan untuk penggunaan biaya rutin maksimal dapat digunakan secara tunai Rp100.000 per bulan. Sisanya biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan secara non tunai setiap bulan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Jadi teman-teman, untuk biaya personal ini bisa digunakan secara non tunai. Contoh yang personal ini ya 250, maka untuk SD sederajat itu bisa menggunakan Rp100.000 untuk offline atau digunakan secara tunai. Selebihnya bisa digunakan untuk non tunai. Nah, bagi penerima baru memerlukan proses ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin penerima baru dari KJP Plus ini, yang pertama teman-teman Bank DKI membuka rekening, cetak buku tabungan dan ATM. Kemudian prosesnya itu yang kedua, Bank DKI mengundang penerima baru untuk mengambil buku tabungan dan ATM. Dan yang ketiga itu setelah buku tabungan dan ATM diterima akan dilakukan upload dana KJP Plus ke rekening penerima baru. Jadi teman-teman yang mungkin mengikuti KJP Plus ini, jadi perlu diketahui pada tanggal 18 April mulai dilakukan distribusi ke beberapa titik lokasi dan beberapa jumlah peserta didik seperti ini. Jadi ini berlangsung beberapa hari yang dimulai sejak tanggal 18 April. Nah teman-teman, siapa saja nih yang sudah mendapatkan ATM dan buku tabungan dari KJP Plus bisa ditulis di kolom komentar ya. Lanjut, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi dari KJP Plus ini, teman-teman bisa menuliskan kjp.jakarta.go.id seperti ini. Kemudian teman-teman akan dibawa ke laman kjp.jakarta.go.id. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait pendataan KJP Plus seperti yang ini lewat ini teman-teman ya. Ada tentang pendataan tahun 2024. Kemudian selain itu untuk informasi pendaftaran juga biasanya dipublikasikan melalui Instagram resmi dari penyelenggara seperti yang saya tandai ini teman-teman. Untuk pengecekan status penerima, teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan di sini. Teman-teman bisa mencatat ya link yang saya tandai di atas ini atau yang warna biru ini teman-teman ya. Jadi silahkan buka lamannya seperti ini. Nah, akan terbuka seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada kategori bantuan sosial, ada KJP dan BPMS. Jadi kita pilih KJP seperti ini. Nah, teman-teman bisa memasukkan nik penerima KJP, kemudian pilih tahap. Jadi kita pilih tahapnya terlebih dahulu. Jadi tahapnya itu tahap 1 tahun 2025. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nicknya. Oke, saya masukkan nick terlebih dahulu ya. Setelah kita masukkan nicknya dan pilih tahapnya, langsung saja kita klik cek nick. Maka akan muncul seperti ini, nama lengkap, kemudian tahap, sekolah, dan statusnya diterima. Kemudian kita geser ke bawah, bisa dilihat ya keterangannya ditetapkan sebagai penerima dan cabangnya itu Bank DKI Cap Cipulir. Jadi ini dia teman-teman ya. Nah, di sini ada juga tanggal pengecekannya. Jadi saya melakukan pengecekan pada jam 22.35 waktu Indonesia Barat. Jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan pengecekan penerima KJP Plus ini. Jadi silahkan lakukan pengecekan karena pada tanggal 5 ini sudah disalurkan ke penerima tahap 1 sebanyak 700.007.622 peserta didik. Itu dia informasi di video ini terkait KJP Plus. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.